Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, ini adalah video yang ketiga teman-teman mengenai fungi gitu ya, mengenai kingdom fungi. Jadi di video pertama sudah kita tuntaskan teman-teman mengenai peta konsep, juga mengenai ciri utama dari kingdom fungi sehingga dia berdiri sendiri berbeda dengan kingdom-kingdom yang lainnya. Nah, video yang kedua kita sudah membahas tentang klasifikasi jamur, dalam hal ini baru sampai ke zigomikota gitu ya. Nah, kemarin kita bahas baru sampai ke zigomikota teman-teman di video yang kedua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kita masuk ke video yang ketiga, yaitu kelas yang maksud saya divisi yang kedua pada kingdomnya fungi, yaitu Ascomycota. Oke, baik, kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, teman-teman, seperti pembahasan yang pertama bahwa divisi Ascomycota adalah divisi yang kedua pada kingdom fungi ini, teman-teman. Nah, dia kenapa dipisahkan dari zigomikota? Sebab Ascomycota pun dia memiliki ciri khas yang membedakan dari divisi-divisi dari anggota fungi, gitu ya. Nah, apa yang jadi pembeda? Yang pertama, ketika kita lihat dari habitat, teman-teman, khusus untuk jamur masuk ke dalam anggota Ascomycota, ini dia teman-teman habitatnya bisa kita temukan di laut, bisa kita temukan di tanah, gitu ya. Biasanya kalau dia hidup di tanah itu merupakan organisme yang saproba, gitu ya. Nah, yang kedua ini teman-teman, khusus seluruh dari anggota Ascomycota ini, dia bagian terkecil penyusun selnya itu kan hifa gitu ya. Dan seluruh hifanya itu dia memiliki perbedaan dengan zigomikota. Di mana hifa Ascomycota ini dia bersekat teman-teman. Jadi hifanya itu berseptum. Hifanya itu ada sekat-sekat, makanya disebut sebagai hifa berseptum gitu ya. Sedangkan zigomikota itu kan hifanya tidak bersekat, begitu ya. Nah, ciri yang lain teman-teman, kenapa dia disebut sebagai Ascomycota, divisi dari golongan Ascomycota? Nah, teman-teman harus tahu bahwa saat dia melakukan fase seksualnya, ingat sekali lagi, ketika dia melakukan fase reproduksi secara seksualnya, gitu ya. Nah, fase seksualnya itu teman-teman dia menghasilkan askospora, gitu ya. Nah, askospora ini dia tersimpan di dalam tubuhnya, tersimpan di dalam bagian dari tubuhnya yang disebut sebagai askus atau kantong. Maka dia menghasilkan askospora. Jadi kantung yang menghasilkan askospora namanya askus, gitu ya. Nah, askus ini hanya dimiliki oleh divisi Ascomycota, tidak dimiliki oleh anggota dari jamur yang lainnya. Nah, ini dia ciri khasnya ya. Oke, selanjutnya ciri dari Ascomycota ini teman-teman, dia umumnya anggotanya itu dia membentuk tubuh buah. Oke, jadi ada tubuh buah yang bisa dilihat sama teman-teman atau dipegang sama teman-teman, gitu ya. Nah, kecuali siapa? Kecuali ada anggotanya yang Neurospora crassa, salah satu anggota dari Ascomycota, dan ada anggota yang lainnya yang memang dia tidak membentuk tubuh buah, gitu ya. Oke, sip, seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman, anggota dari Ascomycota ini dia hidupnya itu kebanyakan ada yang memang mampu hidup secara simbiosis, gitu ya. Nah, simbiosis dengan apa? Simbiosis anggota Ascomycota ini dia bisa simbiosis dengan misalkan dengan alga, dia akan membentuk lichen atau lumut kerak, teman-teman. Ada anggota Ascomycota juga yang dia bersimbiosis membentuk mikoriza. Berarti dia bersimbiosis dengan akar pada tumbuh-tumbuhan, begitu ya. Nah, cara reproduksi yang khas yang dimiliki oleh Ascomycota ini teman-teman, secara aseksualnya khusus pada anggota yang uniseluler atau anggota yang bersel tunggal, teman-teman, biasanya dia terjadi dengan membentuk kuncup, gitu ya, atau bahasa kitanya tunas. Jadi untuk yang uniseluler itu membentuk tunas.
Nah, tunasnya nanti lepas, akibatnya tunas tersebut kalau nempel pada tempat yang memang mendukung, dia akan berkecambah, gitu ya, membentuk jamur lagi. Tetapi untuk ascomycota yang bentuknya multiseluler, tubuhnya disusun oleh banyak sel, biasanya terjadi dengan cara fragmentasi, teman-teman. Jadi fragmentasi miselium. Jadi miseliumnya terfragmentasi dan yang nantinya dia akan melakukan proses pembentukan, ada juga yang reproduksi seksualnya itu dengan jalan pembentukan konidia, gitu ya. Oke, atau disebut sebagai konidiospor. Jadi untuk yang multiseluler itu bisa secara fragmentasi miselium atau ada juga yang melakukan proses pembentukan konidia atau disebut sebagai konidiospor atau spora konidia. Jadi untuk multiseluler ada dua cara, gitu ya. Bisa fragmentasi miselium atau bisa pembentukan konidia kalau dia reproduksinya secara aseksual, begitu ya. Tetapi kalau dia reproduksinya secara seksual, teman-teman, pada anggota ascomycota ini tentu di sana akan terjadi suatu penyatuan dua sel yang haploid, gitu ya. Seperti tadi di awal, bisa HIPA positif, bisa HIPA negatif yang melakukan proses persatuan dari dua sel yang haploid membentuk zigot, di mana zigot itu dia akan bersifat diploid atau 2N, gitu ya. Nah, zigot ini teman-teman, dia akan membesar, gitu ya, akan membesar, zigot ini membesar, nanti akan membentuk askus, membentuk kantung. Nah, yang selanjutnya si askus ini, si kantung ini, dia akan menghasilkan 4 sel ascospora yang sifatnya haploid, gitu ya. Jadi si kantung-kantung ini dia menghasilkan 4 sel ascospora yang masing-masingnya itu haploid. Nah, setiap ascosporanya, teman-teman, dia akan membelah secara mitosis sehingga setiap askusnya dia akan menghasilkan 8 sel ascospora yang bersifat haploid. Jadi seksualnya itu penyatuan dua hifa yang nantinya menghasilkan ascospora. Mulai dari ascosporanya berjumlah 4, lalu dia membelah secara mitosis di dalam askusnya yang akan menghasilkan 8 ascospora. Begitu ya, seksualnya seperti itu. Nah, contohnya apa? Banyak sekali teman-teman kalau ascomycota ini. Misal ada Saccharomyces. Nah, keterangannya apa? Dia bisa berperan di dalam proses alkoholisasi, gitu ya, atau fermentasi. Terus pembuatan bir, pembuatan roti, itu bisa dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae tentunya ya. Ada juga Saccharomyces opale. Kalau ini dia dalam proses pembuatan tape, ini bisa, gitu ya. Terus ada Saccharomyces tuak, tentu dia pembuatan tuak, gitu ya. Dari mana? Dari air nira, gitu ya, atau bahasa kitanya air legen, ya. Terus ada Saccharomyces ellipsoides. Kalau yang ini dia fermentasi anggur, teman-teman, sampai menjadi minuman yang disebut sebagai minuman anggur atau di barat disebut wine, gitu ya. Seperti itu. Terus ada anggotanya itu misalkan Aspergillus flavus. Nah, Aspergillus flavus ini memang termasuk ke dalam anggota dari ascomycota, teman-teman, yang mampu menghasilkan racun yang disebut sebagai aflatoksin, gitu ya. Nah, aflatoksin ini teman-teman diduga dapat menyebabkan kanker atau kanker pada manusia. Ini dari Aspergillus flavus. Terus ada Aspergillus wenti, ada juga. Nah, ini dia berperan di dalam proses pembuatan kecap ataupun tauco, teman-teman. Terus ada Aspergillus fumigatus. Nah, kalau yang ini dia perannya atau di dalam kehidupannya si Aspergillus ini, teman-teman, dia menyerang paru-paru burung. Jadi hidupnya parasit, begitu ya. Terus ada Aspergillus niger. Nah, kalau Aspergillus niger dia mampu menghasilkan oksigen, teman-teman, dari mana? Dari sari buah yang dia tumpangi, gitu ya, yang dia fermentasi, yang dia tumpangi hidup di situ. Nanti dia mengolahnya, melakukan pengolahan, lalu dia mampu menghasilkan oksigen dari sari buah, gitu ya, hasil dari pemecahan oleh Aspergillus ini. Dan dia juga dapat menjernihkan sari buah, seperti itu ya, Aspergillus ini. Niger khususnya. Terus ada Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Nah, di sini teman-teman belakangnya berarti Penicillium ini dia mampu menghasilkan antibiotik yang disebut sebagai penicillin.
Tapi kalau ada penicillium tapi belakangnya T, misalkan Requiforti atau Penicillium camemberti belakangnya T, gitu kan ya. Maka penicillium ini dia mampu memberikan cita rasa atau mengharumkan pada suatu makanan saat dia proses pembuatan keju, dalam proses pembuatan keju. Jadi belakangnya T itu dalam proses pembuatan keju berperannya, belakangnya berperan di dalam proses antibiotik penicillin, gitu ya. Itu adalah anggota dari Ascomycota. Bagaimana reproduksinya? Oh, masih banyak teman-teman. Nanti kita lihat dulu ya sebelum kita reproduksinya. Ini ada contoh yang lain, yaitu ada Neurospora crassa. Neurospora crassa ini dia berperan dalam proses pembuatan oncom. Nah, oke, oncom mungkin kenal teman-teman ya. Itu dibuat atau hasil dari fermentasi yang dilakukan oleh Neurospora crassa. Terus ada Trichoderma raceyi, gitu ya. Dia menghasilkan enzim selulosa, teman-teman. Enzim selulosanya itu dia dapat digunakan untuk memproduksi protein sel tunggal atau PST. Jadi seperti halnya chlorella dan juga spirulina pada alga, gitu ya. Dia mampu menghasilkan suatu protein sel tunggal, begitu. Terus ada Morsella, teman-teman, Morsella esculenta. Ini contoh yang lain. Ada juga Sarcochypa Socinea, gitu ya. Nah, kedua jamur ini teman-teman, dia tubuh buahnya itu dapat dimakan. Dia membentuk tubuh buah, di mana tubuh buahnya itu memang kebanyakan orang bisa dikonsumsi. Terus ada Venturia inaequalis, gitu ya. Qualis ini dia Venturia, anggota dari Ascomycota yang sangat merusak buah-buah apel. Jadi pada perkebunan apel itu sering gagal panen, gitu ya. Nah, kenapa? Salah satunya itu adalah yang dilakukan oleh Venturia ini. Nah, begitu ya. Terus ada Claviceps purpurea. Nah, kalau yang ini dia penyakit ergot pada tanaman gandum. Jadi merusak tanaman gandum, gitu ya. Nah, jika termakan gandum ini teman-teman oleh hewan ataupun oleh manusia yang terinfeksi Claviceps ini teman-teman, maka hewan dan manusia itu dia akan menyebabkan suatu penyakit yang disebut sebagai ergotisma atau yang disebut sebagai kejang otot ataupun kelumpuhan. Jadi bahaya sekali, gitu ya. Ini adalah anggota dari Ascomycota yang hidupnya parasit. Nah, bahaya, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa diperhatikan bagaimana cara kehidupan atau siklus hidup dari anggota yang kita kenal dengan anggota divisi kedua, yaitu Ascomycota ini teman-teman. Dia bisa melakukan reproduksi bisa seksual ataupun aseksual. Kita lihat dulu tubuhnya ya sebelum kita siklus hidupnya. Nah, ini Morsella teman-teman esculenta yang tadi bentuk jamurnya seperti ini. Nah, bagus ya, lucu. Ini tubuh buahnya. Oke, terus ada Aspergillus. Nah, Aspergillus tadi teman-teman bentuknya seperti ini. Ada konidianya, ada sterigmanya. Ini dia sterigmanya. Ini adalah vesikelnya. Nah, ini adalah konidiofornya. Ini dia sel-sel di daerah bawahnya atau sel kakinya, gitu ya. Nah, ini hipa, bagian dari hipanya itu. Aspergillus. Ada juga Penicillium. Nah, Penicillium bentuknya seperti ini teman-teman. Ini adalah konidiumnya mulai dari ujung atas sampai ke ujung bawah konidiumnya. Nah, buletan-buletannya namanya adalah konidiospor, gitu ya. Nah, bawahnya tempat melekatnya konidiospor itu adalah sterigma atau tonjolan-tonjolannya, gitu ya. Nah, makin ke bawahnya tangkainya ini disebut sebagai konidiofor. Nah, untuk Penicillium bentuknya seperti ini ya. Nah, bagaimana siklus hidupnya? Bisa diperhatikan. Jika dia mau melakukan reproduksi secara aseksual, teman-teman, maka saat spora-spora setelah dilakukan, sedang dihasilkan atau telah dihasilkan pada miseliumnya, maka spora-spora ini dia akan membentuk konidia. Nah, masing-masingnya lepas membentuk konidia yang kromosomnya haploid atau N. Konidia ini dia kalau misalkan nempel pada lingkungan yang mendukung, maka konidia ini dia akan berkecambah teman-teman menjadi hifa, yang hifa itu dia akan tumbuh menjadi banyak miselium yang masing-masing kromosomnya itu adalah haploid atau N. Nanti hifa ini dia menghasilkan lagi spora-spora yang lain. Terus seperti itu siklusnya ya. Tetapi ketika seksualnya berlangsung seperti yang tadi teman-teman, HIPA positif dan HIPA negatifnya itu dia akan
bergabung. Nah ini dia. Ada ascogonium, ada antheridium. Ini hifa positif, hifa negatif gitu ya, jantan dan betina kalau kita mah gitu ya. Nah, ketika terjadi persatuan gitu ya di antara dua hifa ini yang akan mengakibatkan proses plasmogami terjadi. Jadi ini plasmogami itu dia terjadi penyatuan membran dari antheridium dan ascogoniumnya gitu ya. Nah, ini adalah ascogoniumnya teman-teman, coba perhatikan inti-inti sel antheridium itu hijrah ke ascogonium lewat saluran plasmogami ini gitu ya. Nah, selanjutnya setelah terjadi penyatuan di sini teman-teman ada saluran yang disebut, ini salurannya tuh ya. Oke, terjadi penyatuan, terjadi plasmogami, maka keberadaan ini bisa kita temukan, hifa ascogonium dan antheridium itu bisa ditemukan teman-teman itu di daerah hifa-hifa daerah bawah askosnya gitu ya. Ini kan askospora, nah ini di sini bisa kita temukan yang dimana hifanya itu sudah bersifat dikaryotik gitu ya. Nah, kalau dia sudah jadi hifa dikaryotik, terjadi penyatuan kan inti sel dari antheridium berhijrah ke ascogonium, akibatnya hifanya melakukan proses dikaryotik gitu ya. Jadi si inti selnya itu hijrah ke ascogonium yang nantinya teman-teman dia akan melakukan karyogami. Nah, ini dia. Terjadi karyogami di dalam askusnya, yang askus ini dia bersifat dikaryot tadi kan ya. Hifanya juga hifa dikaryot. Nah, nanti kalau sudah terjadi karyogami, teman-teman perhatikan, maka nukleusnya ini si inti selnya akan membentuk inti sel yang 2N. Awalnya kan NN, lalu terjadi penyatuan dia menjadi 2N. Maka kalau sudah jadi 2N, dia akan membentuk zigot pada askusnya. Nah, zigot ini dia akan membelah secara meiosis, menghasilkan 4 anak. Ingat, meiosis itu menghasilkan 4 anak, di mana setiap anak itu dia haploid atau N. Gitu kan ya? Nah, setiap anak yang 4 ini dia haploid, dia melakukan pembelahan secara mitosis, mengakibatkan menjadi 8 askospora. Ini kan ya? Nah, 8 askospora ini dia akan keluar dari askusnya, membentuk miselium lagi, hifa-hifa positif dan hifa negatif untuk seksual lagi. Seperti itu ya siklus hidupnya. Ingat sama teman-teman, haploid, ada dikaryotik. Dikaryotik itu berarti mau terjadi penyatuan inti sel hifa positif dan inti sel hifa negatif yang nantinya menjadi intinya itu menjadi diploid gitu ya kalau sudah jadi zigot begitu ya. Ini siklus hidupnya, dia akan menghasilkan askospor. Ini dia seksualnya ya. Askospor ini ya kalau hidup pada tempat yang memang mendukung, dia akan berkecambah lagi jadi hifa positif dan negatif. Dia seperti ini lagi. Siklus lagi berlangsung. Nah, itu adalah video yang ketiga teman-teman mengenai divisi yang kedua pada jamur mengenai ascomycota. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video yang selanjutnya mengenai divisi yang ketiga yaitu Basidiomycota gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.